Jadi sekarang tanggal 3 Juli, 2 hari yang lalu gue habis dari rumah pacarnya Sule untuk surprisein Sule ulang tahun. Oh, udah kaget gue. Ke rumah cewek gue ngapain? Enggak. Gue kan waktu itu sama beberapa temen lo, teman-teman gue juga yang gue kenal, sama pacar lo ke rumahnya dia. Nyamperin. Terus surprisein Sule yang ulang tahun di jam 12 malam. Makasih, Dap. Sule pura-pura tidur, sebel banget gue, asli sebel banget. Nih orang apa sih pura-pura tidur? Ini harus gue jelaskan dulu sebelumnya. Jadi itu kan gue habis jalan sama cewek gue, ya kan. Itu tanggal 30 Juni itu berarti kan, hari sebelumnya. Terus udah nih, itu tuh bangsa-bangsa kayak jam 10 gitu tuh udah nyampe rumah dia kan. Terus gue tuh sejujurnya ngantuk banget. Sebenarnya tuh gue tuh kayak, aduh balik gak ya? Cuman maksud gue kita tuh jadi orang tuh harus baik gitu loh, dan kita bisa ada kemampuan read the room gitu. Oke, gimana? Gue tahu besok gue ulang tahun. Dan ada kemungkinan jam 12 akan disurprisein. Iya, dan itu kan hari Senin ya. Hari Senin kemungkinan gue untuk ketemu dia sulit lah gitu loh. Karena? Ya karena gue harus ke tempat ini gitu kan hari Senin ya kan. Jadi kayak gue udah kayak wah gue kebayang nih kapan dia surprisein guanya gitu loh. Oh gitu. Lu tuh harus ada read the room, terus ya udah anjing gue ngantuk banget lah gitu. Terus udah gue ke dalam. Ya udahlah gue tidur kan di situ. Gue tidur gue enggak pasang alarm, masa gue pasang alarm jam 12. Iya. Gue bangun sendiri. Terus ya udah tuh bangsa-bangsa berapa kali? Jam 12:30 kali ya bangunin gue. Ya udah gue kan bangun garuk-garuk leher. Iya. Jetlag dia. Happy birthday Sule mati. Cepet. Lu bisa gak? Happy birthday Sule. Sosok tidur aja. Happy birthday Sule. Happy birthday Sule. Sini. Luar. Anjing, pura-pura tidur lu. Muka bantal. By the way, lu ulang tahun keberapa, Le? Coba mungkin ada yang belum tahu. Ini anak Rafa di Potret kelahiran berapa sih? Iya. Kalau orang ditanya umur udah jawabnya lama. Itu udah fix tuh umurnya, dia malu tuh. Muter-muter ya? Ditanya umur berapa? Jadi kan jangan bahas umur deh. Jadi ada orang tuh beda umur sama gue. Dia lebih muda daripada gue. Dia ngucapin gue kemarin, terus dia bilang gini. Apa? Sule, selamat 1/4 abad ya. Udah lewat, udah tahun lalu. Lo sekarang 26. Orang udah mulai salah 26 gue tahun ini. Lo pacaran sama cewek lo yang sekarang dari umur lo berapa? Gue lulus SMA, cuman gue sempat putus dulu. Oke, jadi nyambung lagi. Total berapa tahun lo sama si pacarnya? Mungkin kalau bisa ditotalin ya, secara tahun sih 5,5 sampai 6 lah. 5,5 tahun. Oke, taruhlah 6 tahun ya. Dari 6 tahun kira-kira ada 5 kali ulang tahun lah. Iya. Berapa kali lo disurprisein dan beberapa kali lo pura-pura nggak tahu tuh berapa kali? Nah ininya lucunya setelah gue hitung-hitung, gue tuh lebih banyak disurprisein ya dibanding tahun gue pacaran ya. Oh jadi sebelumnya? Karena kayak sempet kayak misalkan gue setengah tahun pacarannya, cuman kayak gue dapet ulang tahun di situ. Jadi kan itu kan gue ditotalin karena gue sempet putus kan. Ya gitulah, lebih banyak jadinya gue surprisein. Tapi lu tipe-tipe orang yang gimana lah? Yang sosok nggak tahu kalau disurprisein apa? Wah ini kayak teman-teman gue pada mau dateng nih. Udah siap-siapin makanan. Karena gue pernah surprisein teman gue di Kalibata sini rumahnya. Iya. Tiba-tiba kok udah ada kue banyak banget nih. Kok udah ada makanan lengkap gitu loh. Nastarnya dibuka-bukain. Kenapa jadi lebaran? Enggak lebaran. Selotipnya. Mungkin karena tuh gue masih SMP atau SMA. SMP. Kayak udah ada KFC banyak gitu di rumahnya. Udah dipesenin makanan duluan. Yang box isi 9. Enggak, bukan. Bukan. Enggak, tapi kan tadi gue kan lu bilang gue sosok tidur ya. Iya. Jadi gue pengen cerita nih ya. Oke. Kepada halayak ramai nih. Jadi tuh tahun lalu tuh gue juga ada surprisein Dava. Kan biasanya kalau surprisein temen cowok itu kan yang ngajak itu pacarnya ya, pacarnya Dava saat itu ya kan. Dia tuh ngajakin gue tuh sama jam 12 malam juga. Dia tuh siapa nih? Mau gue sebut namanya? Bukan pacar gue berarti kan? Iya. Bukan gue. Iya. Pacar lo inilah maksudnya mengumpulkan teman-teman lo dibikin grup ya kan. Iya. Untuk kayak jam 12 tuh surprisein lo di suatu tempat di bilangan Blok A gitu kan. Terus dia tuh janjian Blok S ya. Kita janjian tuh jam 11 karena jam 12 kan.
Terus udah di situ emang kan karena jam 11 gue juga nggak buru-buru juga gitu kan. Terus udah kayak gue belum sampai sana nih gitu kan. Terus dapat kabar katanya cewek Dava lagi di depan, lihat Dava lewat pakai mobil. Terus kata gue, dia ini orang nyebelin banget nih. Terus tahu ternyata apa? Dava udah tahu dia surprise malam itu, dia nyisirin Jakarta Selatan. Nyari-nyari nih tempat di mana gue bakal disurprisein. Kata gue nih orang bergisi. Coba lu berikan klarifikasi lah. Enggak. Jadi sebenarnya itu kan sehari sebelum gue ulang tahun tuh gue chat intens sama si pacar gue pada saat itu. Nah terus kok jam 10 malam ke atas dia udah gak sama sekali gak ada kabar nih. Ini bukan jam-jam dia tidur nih gitu kan. Bahkan biasanya kita masih pergi tuh, gue lagi jamnya balikin dia ke rumah. Wih, kok dia nggak ada kabar sama sekali gitu kan? Tapi gue udah mandi, gue udah mandi. Orang ngeselin banget. Soalnya gila nih. Ya karena kalau punya pacar kan biasanya gitu kan. Iya Kalau punya pacar biasanya kayak gitu, disurprisein segala macam. Jadi gue udah mandi duluan gitu loh. Tapi kalau misalkan kayak lu udah muter-muter terus lu gak mendapatkan Enggak, gue gak muter Jaksel, enggak. Maksudnya adalah gue muterin atau gue ngedatengin tempat-tempat yang potensial. Lu serem sih. serem. Lu tahu tempat potensial dari mana coba? Gara-gara biasanya ya karena kan biasanya tempat-tempat udah tutup jam segitu, restoran-restoran, kafe-kafe. Si cewek gue itu bukan yang kebar gitu orangnya. Jadi ya gue udah tahu kalau bisa dikira-kira bar tuh enggak, berarti tempat karaoke. Ya antara di Chicken Pongs itu di Wijaya atau di Korean 88. Rada-rada jarang lah orang sumur kita tuh di replay situ tuh. Terus apalagi yang kayak di Jakarta Barat sana kayak yang apa Kolo gitu-gitu kan enggak mungkin. Nah tapi kan tuh ulang tahun lu nih. Kita ngomongin soal misalkan lu ke cewek lu ya. Mungkin gak harus orang yang sama gitu kan. Maksudnya kayak pengalaman lu dulu. Kayak dulu tuh ada zamannya bikin kalau ulang tahun tuh ya lu sebagai pacar minta teman-teman pacar lu ya kan untuk bikin video ulang tahun terus dikompilasikan. Lu juga pernah bikin kan? Gue pernah bikin dan gue minta tolong lu kayaknya ya. Iya. Makanya gue inget. Itu kapan ya? Kayak tahun 2022. Gue bikin ya biasa lah, gue bikin video karena pada saat itu cewek gue ulang tahun, jadi sahabat-sahabatnya dan teman-temannya gue list semua di notes. Yang mana gue pacaran baru sebulan pada saat itu, gue belum kenal banyak teman-temannya, belum dibawa ke gengnya nih gue nih. Tapi gue udah ngumpulin siapa-siapa aja sih yang teman-temannya, sahabat-sahabatnya. Gue WhatsAppin, gue DM-in satu-satu di IG. Gue minta video ucapan ulang tahunnya gitu. Gue tebak lu belum 3 bulan tuh pacarannya. Belum, kan baru sebulan. Ya iyalah effort. Nggak selalu harus gue deh. Tapi gini, itu kan 3 bulan udah gak effort ya kan. Effortnya berkurang. Lu kan pacaran udah 6 tahun. Lu jangan ke situ dulu. Gue masih mau bahas nih. Kenapa gak boleh? Gue pengen bahas soal video lo. Oke. Ya kan? Lu kan minta orang-orang. Maksud gue ya udah kan gue bikin ya gitu ya. Terus pas gue lihat hasilnya kok gini sih. Bangga kalau misalnya lu minta gitu ya, lu brief kayak semua potret ya kameranya. Ini ada yang begini, ada yang begini. Ada yang di mobil, ada yang apa. Gue sebetulnya gak pengen merepotkan orang-orang sih. Jadi kurang memperhatikan estetika. Tapi itu apa sih konsep videonya apa sih gitu? Iya ucapan ulang tahun aja. Pertama kan dari ulang tahun dari gue dulu ucapan gue, terus teman-temannya, sahabat-sahabat dekatnya, teman-teman yang dia udah lama gak ketemu dan segala macamnya. Ya udah habis itu ya dia senang banget aja. Iya, tapi itu sempet hit sih dulu kayak ada yang bentuknya kayak stop motion gitu. Gue kayaknya diminta sama temen gue untuk bikin ucapan ulang tahun buat pacarnya. Kayaknya ada 3-5 kali seumur hidup gue. Iya sering. Iya gak sih? Kayak sebenarnya, nah nih, pasti kalau misalkan lo disuruh, lo pasti ngucapinnya, bikin videonya baru pas mau deadline gitu ya kan? Ya kan? Karena males kan. Itu kan bisa dikumpulin di Google Drive, ya kan. Kalau kita ngumpulin yang awal-awal tuh, aduh dilihat-lihat orang-orang gitu kan. Kayak gimana sih bikinnya gitu-gitu kan. Jadi percontohan males banget sih, iya kan. Kita kok gitu suka bingung ngomong apa gitu anjing. Kayak kita kayak yang sebenarnya gampang sih, cuma happy birthday ya, semoga panjang umur. Ya, ibarat kayak ini, kayak artis dimintain ini happy birthday ada fansnya. Nanti ditampilin ya, ada kemarin ada selebriti, ada penyiar radio ngucapin Sule ulang tahun. Happy birthday buat Sule yang berulang tahun hari ini. Dia tuh adalah podcaster hero di Belantika Musik. Jadi semoga podcastnya semakin besar. Karena podcast hero jadi bisa lebih besar dibandingin Marvel Cinematic Universe, ya kan. Dan semoga semua keinginannya tercapai, terkabul. Karena kan kalau ulang tahun artinya apa?
semakin dekat dengan kematian. Itu kan karena bilang makasih dong sama Karen dong. Makasih Karen ya. Usahain tuh. Udah. Iya. Makasih juga dong sama sama abangnya. Abangnya. Oh sama Mas Rio ya, saya udah lama ngefans sama Mas Rio. Rio Dewanto kan? Rio Dewanto kan? Mas Rio Wicaksono. Oh Rio Febrian. Bukan. Bukan. Nah tapi ngomongin ulang tahun gitu, yang nggak jauh lah dari disurprisein gitu. Iya. Kalau sendiri disurprisein paling berkesan kapan? Gua disurprisein. Oh, inget. Gua disurprisein paling berkesan sama mantan gue tahun 2016. Gue inget cuy. Gue baru pacaran 3 bulan. Langsung, Siapa langsung cewek? LDR. Siapa cewek? Lupa gue namanya. Masih saya nggak? Apa? Masih saya nggak? Enggak, udah lama juga. Udah lama juga. Lo gak perlu tahu. Iya. Lo tahu sih sebenarnya. Story-nya masih dikit-dikit nggak? Enggak lah. Oh, enggak. Jangan ngomongin. Tahun 2016 gue baru pacaran bulan kedua apa bulan ketiga gitu. Langsung LDR. Terus di 10 hari kali ya. 10 hari setelah gue nyampe di Kota Malang tempat gue kuliah. Datang dia ke Malang di hari ulang tahun gue. Gue bener-bener kaget sama sekali. Kalau misalkan kemarin di Koren 88 kan gue tahu tuh. Paling pasti di sini nih, kalau nggak di sini gitu. Kalau itu gue sama sekali nggak pernah menyangka ada level di hidup gue di mana gue kuliah di luar kota, terus pacar gue nyamperin gue keluar kota. Gue tuh nggak kepikiran sama sekali. Jadi kaget dan seneng banget gue waktu itu. Skenario seperti apa tuh? Skenarionya gue lagi di kosan aja berdua sama teman gue si Dika. Cewek juga? Enggak, bukan. Namanya digerebek itu enggak ya. Lebih ke digerebek tuh. Enggak. Gue lagi berduaan aja. Jadi kan di Kota Malang menurut gue jarang lah hiburan. Batu? Jadi kosan-kosan aja. Batu? Jadi teman gue ada yang main ke kosan gue. Ternyata untuk ngamanin gue gitu. Tiba-tiba pas gue liat di pintu ada yang ngetok. Udah ada yang bawa kue rame-rame. Oh rame-rame tuh? Iya. Berarti pas datang kayak udah semua angkat HP dong? Instastory kan? Wah gue sebel banget sih. Gitu Gue ya, sebel banget sama ketika gue lagi ngeliat Instastory di Instagram. Ada seorang yang ulang tahun, teman-temannya tuh Instastory. Tolonglah kalau mau Instastory itu satu aja kameranya. Kalau banyak nanti Instastory ketemu Instastory juga gitu kan. Kamera ketemu kamera. Gue suruh lihat apa? Kamera boba. Suruh lihat flash gitu loh. Lu kan udah berapa kali nih syuting ya? Lu tahu dong ada namanya master, ada namanya cover 1, cover 2. Ibarat aja, sama aja itu. Oh, jadi ada beberapa angle gitu ya. Iya, ada orang lighting juga kan begitu. Berarti kan untuk menciptakan satu Instastory butuh beberapa editor. Iya. Ya kan? Yang nyambungin apa? Audio, semua, visual. Males juga, repot juga. Itu kan juga kadang gak sekali take kayak gitu. Ada yang kayak lu situ lagi dong. Lu situ lagi dong. Ulang. Happy birthday gitu. Biasanya tuh yang gak bikin gagal tuh misalkan mau masuk nih. Iya. Sepatunya ada banyak di luar depan pintu. Jadi gak estetik. Udah tahu ya kan. Kalau lu disurprisein paling berkesan tuh tahun berapa atau apa pas sama siapa? Kapan? Gue masih ingat. Ini gue sama cewek gue nih. Ini tahun 2019. Cewek lo yang sekarang apa yang lama? Sekarang. Tahun 2019 dia tuh kebetulan saat itu kan masih kuliah, dia itu lagi magang di Jogja lagi KP. Oke. Di Jogja dia sama beberapa temennya lah, cewek-cewek juga di sana. Nah, terus gue itu rencana tuh emang pengen naik gunung sama dia waktu itu di Semarang. Oke. Ya kan, terus udah gue kesana, gue bareng temen gue juga cowok 2 orang. Terus udah kayak itu emang gue nggak merencanakan itu untuk jatuh salah satu di hari ulang tahun gue gitu. Cuman adalah kayak pas malam-malam gitu kan, kayak keliling Jogja sama nih kayak itu gue beneran gak menyangka pada hari itu ya. Soalnya kan gue kira kayak jalan-jalannya malam kemana gitu. Cuma gue kan nggak mikirin juga nih kita mau kemana. Jalan-jalan malam di Jogja tuh maksudnya ini naik odong-odong warna-warni. Bukan. Semarang. Enggak di Jogja, cuman gue mau naik gunung di Semarang atau Ungaran. Ya naik odong-odong mobil Flintstone kan. Iya. Yaba-yabadu. Nah iya maksud gue kayak wah. Emang udah malam banget, gue udah kayak ini orang-orang nggak pada ngantuk apa gitu kan, gue seneng aja. Terus kayak ternyata kayak misalkan pas jam 12 tuh ya deket jam 12 lah, ngulangin cewek gue sama temennya kan. Ya udah disurprisein lah gue di situ, gue bener expect gitu. Oh itu di Jogja tahun 2019. Ya karena rangkaiannya menurut gue manis aja gitu. Diceplokin gak tuh? Enggak, pada saat itu enggak.
Lu terakhir diceplokin kapan? Atau lu pernah diceplokin gak? Gue terakhir diceplokin 2014 gitu kali ya. Kelas 1 SMA gue. Lu juga ikut? Ada gue dong. Ada ada lu juga. Gue pernah diceplokin gak sih? Gue sih gak pernah nyeplokin lu ya. Iya. Megang telur aja gue males tuh untuk kena amis-amisnya. 2014 lu diceplokin ya? Pas di mana ya? Di sekolah cuy. Oh iya. Iya di sekolah. Di depan parkiran itu. Parkiran gerbang. Tapi kalau dipikir gitu kan sebenarnya ini ya effort ya beli telur ya. Biasanya kayak gitu beli tukang nasi goreng ya? Telurnya Enggak. Kayaknya sih ada yang udah yang, nyiapin. Yang isi 6 gitu. Si Vira NR tuh yang nyiapin tuh. Yang Omega gitu, telur Omega. Bukan. Lebih mahal. Bukan. Telur yang itu lagi yang kecil-kecil apa namanya? Telur puyuh lagi. Enggak berasa. Bisa plokin tuyul. Telur bebek. Bukan. Buat martabak. Kenapa warna biru? Enggak. Gitu. Soal nyeplok-nyeplokin nih sebenarnya menarik juga ya. Maksud gue kayak kenapa kayak nyeplokin tuh bisa identik sama ulang tahun gitu loh. Gue juga gak pernah tahu lagi. Enggak, sebenarnya waktu itu gue pernah googling. Gue kan suka googling hal-hal aneh kan. Maksudnya kayak kenapa sih kenapa ulang tahun tuh identik dengan ceplok-ceplokan, dikasih tepung apa segala macam. Padahal kan kalau telur tepung apa jadi kue. Roti. Itu roti ya. Kenapa harus nyeplok gitu ya? Iya. Kan gue sebelum kita take ini kan gue riset ya. Katanya itu tuh budaya ceplok itu ada di Indonesia, yang membawa bukan lain adalah ngikutin orang tawuran. Bukan. Ini udah dari zaman Belanda. Zaman Belanda. Jan Pieterszoon Koen pertama. Mungkin itu kan itunya VOC. Itu kan gubernur VOC. Masa dia yang diceplokin? Jadi pada hari itu Jan Pieterszoon Koen sedang ulang tahun. Terus buatkan satu omelet katanya. Omelet, oke. Iya, di situ chefnya kan dia membawa telur. Terus dia nggak sengaja kesandung. Oke. Kayak di film-film dia kesandung pisang. Kesandung pisang, oke. Kayak di Mario Kart ya gue liat-liat ya. Terus kayak ceplok kena si JP Koen. Wah apa ini maksudnya? Happy birthday gitu. Dari situ JP Koen. Gue yakin tuh ngarang sih. Gue yakin tuh mengarang bebas dan mengarang total. Tapi kalau ngomongin soal makanan-makanan di ulang tahun. Gue merasa nih di zaman sekarang nih, at least dari 2016 sampai 2024 ada 3 toko kue yang kayaknya nih udah nggak selaku zaman dulu. Seven Grain, Dapur Coklat, sama Harvest. Kayaknya dia digantikan sama kayak The Moody Baker, terus Dulcet tuh baca gimana sih Dulce ya, Dulce. Terus Bake with Haru, terus sama ada teman gue juga yang punya kue-kue kayak gitu namanya SH Eats. Ini juga Olivia Sumichan, bener. Jadi gue merasa kalau sekarang tuh terutama cewek-cewek ya, kalau mau ngadoin cowoknya kue dan juga mau temannya ulang tahun, itu kuenya tuh kue-kue yang custom. Iya, ya kan? Tulisnya lucu-lucu. Udah gak bisa tuh kue-kue yang beli langsung jadi ukuran 16x20 gitu tuh udah gak tulisannya bisa. Tulisannya tuh udah gak bisa di atas coklat batang gitu lagi. Iya. Yang ngomongnya di telepon kan sama Mbak Harvest. Iya. Bisa mau ditulis apa Mbak? Gitu, iya, pesannya tuh udah jauh-jauh hari pasti gitu. Tapi iya, padahal ya gitu ya. Maksudnya itu kan konteksnya cewek ngasih ke cowoknya gitu misalkan. Padahal lu tau gak yang cowok inginkan apa? Makanan asin. Iya lagi. Iya apa yang muncrat tuh. Iya lagi makanan asin. Bener. Kayak gini loh. Misalkan gua sama misalkan lu ntar punya cewek gitu ya. Itu punya cewek gak sih? Apa dibahas lagi? Dibahas terus. Misalkan gue surprisein lo gitu ya sama siapa. Terus kayak misalkan kan dia udah bawa kue gitu kan segala macam. Terus lu di situ lihat kayak udah banyak teman-teman gue nih segala macam. Kayaknya teman-teman gue nggak mau makan kue deh. Iya. Pasti kayak mereka lebih senang kalau ada pizza. Iya. Yang bisa dikonsumsi langsung. Martabak asin. Kalau makan kue sampai kenyang. Seret cuy. Lama-lama akhirnya cowok-cowok uyup-uyup ada uyup-uyup yang manis-manis gitu kan, minuman-minuman gitu-gitu. Iya, gue tuh melihat gitu ya bahwa sekarang tuh kalau ada yang ulang tahun, apalagi yang organisir tuh cewek, pasti kue-kuenya tuh kue-kue custom. Iya, bener, udah nggak ada tuh cewek-cewek ulang tahun belinya di Harvest, Seven Grain, Dapur Coklat, Claremont gitu. Nggak ada. Lu kayaknya nggak pernah lihat deh kalau misalkan kayak surprise gitu terus kuenya langsung habis di tempat. Enggak pernah kan? Masih kulkas kan pasti kan. Dan gue lumayan jarang nemu cewek bawa kue, apalagi cowok ya. Apalagi cowok nih, cewek bawa kue udah siap dengan piring-piring kecilnya tuh gue rada jarang tuh. Jadi kadang-kadang kita suka bingung kan nih, makannya gimana ya? Pakai apa ya? Gitu kan. Ingat sih. Terus kalau misalkan kayak gitu, kayak yang lucu tuh ya kalau misalkan kayak cewek surprisein cowok.
Cuman kayak belum jadian sebenarnya, kayak baru deket gitu. Cuman kan kayak sebagai lambang dia yang buku aja gitu-gitu. Kayak wah itu bertanda nih, udah deket, udah fix gitu. Tapi lu geli deh perasaan-perasaan itu aja udah lama gue merasakan itu. Lagi PDKT, tapi si PDKT yang lo ini ulang tahun. Pas PDKT ya? Gue pernah lagi. Gue gak ada memori sih. Gue pernah, tapi gue gak bawa kue juga sih. Gue bawa kado aja. Oh, tapi gue nyamperin ke luar kota waktu itu. Luar kota? Iya. Orang mana dia? Baduy? Baduy. Gila lo. Handphone gue disita dong. Gak boleh bawa handphone dong. Enggak waktu itu dia lagi kuliah di suatu kota di Jawa Tengah lah. Di dekat-dekat Jawa Tengah situ. Gitu. Jadi gue nyamperin ke Jogja. Kota apa kira? Bongkar sendiri. Goblok. Wah goblok banget gue. Gue udah nahan sih. Gue ngomongin kota apa ya? Goblok. Oh Jogja. Iya. Itu nama samaran aja. Iya. Kan kayak gadis kretek kan kota M gitu loh. Itu gue kota Jogja. Tapi ngomongin soal kue tuh, kalau misalkan itu kan kalau di zaman dulu ya. Iya. Potong kue gitu kan. Misalnya anak kecil kayak coba potongan pertama buat siapa gitu kan gitu. Itu tuh sakit hati gak kalau misalnya lu gak dapet potongan pertama gitu? Dari PDKT-an gue pada saat itu. Enggak sih. Tapi kayaknya karena pasti dia juga ngasihnya ke sahabatnya. Oh iya gitu ya. Pada saat itu gue belum yang sedekat itu juga sebetulnya. Tapi kayak ya udah deh gak apa-apa deh. Gue effort gitu. Gitu. Jadi kayaknya pada saat itu ada kue tapi dikasihnya ke sahabat paling dekatnya dia. Iya. Ya mungkin gue orang ke-8 kali. Tapi kalau misalkan kue nih ya. Kayaknya emang bener sih cewek tuh lebih banyak BM-nya gitu. Bisa tahu cewek tuh ngelis ke teman-teman dekatnya, ke sahabat-sahabatnya. Nanti kalau misalkan lu pada mau beliin gue kuenya ini atau enggak ini atau ini ya. Iya. Yang tulisannya begini. Cowok sih ada kayak gitu nggak mungkin. Menurut gue. Paling kalau misalkan ujung-ujung disurprisein di rumah, pada mau GoFood apa nih? Iya. Mau McD gitu kan biasa. Sorry. Ayam gebok gitu kan. Ayam gebok Bang Jarwo. Iya. Ya baru mikir di rumah gitu loh. Tapi ngomong-ngomong soal ulang tahun gitu ya. Iya. Menurut lo nih di umur sekarang nih, maksudnya kan kita lihat di story gitu ya, setiap hari ada aja orang ulang tahun gitu. Betul. Kayak lu masih matters gak kayak orang tuh ngucapin ulang tahun apa enggak gitu loh, buat lo? Enggak lagi. Enggak ya? Enggak gue. Maksudnya kayak kan banyak juga teman-teman kita yang sebenarnya kita follow-followan. Dulu kita deket, tapi sekarang udah nggak pernah kontek-kontekan sama sekali. Pernah dulu kita sedekat itu gitu kan. Iya kan? Dulu kita sedekat nadi. Tapi sekarang kita kayaknya udah nggak pernah kontek-kontekan. Jadi kalau misalkan dia nggak ngucapin gue ulang tahun sebetulnya nggak masalah sih. Gak masalah ya. Karena juga sehari-hari kita nggak ngobrol-ngobrol Iya. gitu. Mungkin gue lebih males kalau kita sehari-hari bareng, kita sehari-hari sering ketemu gitu, tapi lu gak ngucapin gue ulang tahun gitu. Kenapa emang susah? Iya tapi iya sih, maksud gue juga masih penting. Enggak lagi, maksud gue kalau misalkan kayak orang gak pernah ngucapin, tetap jadi juga kok ulang tahunnya gitu kan. Iya. Nggak tinggal lu gak gue undang aja. Nggak kayak ini kuotanya nih kalau gak nyampe 20 orang ngucapin gak jadi nih ya ulang tahunnya. Tanggalnya mundur. mundur ya. Skip 1. Postpone. Nah cuman ngomong soal Instastory gitu ya. Lu jadi lihat gak sih macam-macam orang ngucapin ulang tahun gitu ya. Iya kan banyak kan tuh sekarang tuh model-modelnya tuh. Banyak yang kreatif. Tapi banyak juga kan yang bikin apa yang sih katro, ini lagi. Iya. Dirgahayu bos aing. Waduh berat. Selamat HUT. Misalkan Sule ulang tahun. Selamat ulang tahun buat Sule yang megang Bekasi. Ya elah apaan sih. Enggak, ini paling sering ya. Dan tahunan juga nih. Apa? Selamat ulang tahun buat kawan gue Dava. Kurang-kurangin lah. Yelah, kurang-kurangin apa sih? Iya kan? Apa yang harus dikurangi? Ayolah, tolonglah bikin audiens lu tuh mengerti ini apa yang harus dikurangi gitu loh. Nggak, kayak gue gak gitu kenal nih. Kurangin lah. Gue gak gitu kenal nih sama temen lu nih ya di story gitu lah. Iya. Gue gak tahu dia apa yang terlalu berlebihan sampai harus dia kurangi gitu. Iya kan? Kurang-kurangin lah. Ya gue tahu itu sebenarnya sifat-sifat buruk pasti, iya kan? Cuma yang mana? Gue pengen tahu juga dong. Kurang-kurangin lah. Iya. Kalau ini kadang-kadang kalau udah males gitu kan. Kan kalau misalkan lebaran tuh kan minal minul. Ya kan? Kalau misalkan tahun baru Cina kan gongsi-gongsi. Iya. Kalau ulang tahun nih besbi gue kurang menikmati sih. Itu untuk gue ngelihat besbi itu gue kurang menikmati sih gue. Itu tuh 2-3 tahun terakhir sih. Besbi gue nggak tahu itu dari mulainya mana ya? Dari mana kan besbi apa sih? Gitu? Itu dari zaman Belanda. Enggak dong.
Lu ngarang lagi. Abis ini Jan Peterson Kun. Lagi di bawah terus. Di bawah terus. Karena kan ada bisa siapa yang keturunan Belanda misalkan Douwe Dekker atau siapa gitu. Multatuli. Tapi barusan kan kita ngomongin soal ucapan. Coba di umur sekarang kita atau gua atau lu masih gak sih ngerayain ulang tahun teman-teman kita? Ada sih gue sebenarnya beberapa, cuman jarang banget ya. Ya maksudnya ulang tahun ngerayain yang serius gitu kan beda sama traktir-traktiran kan. Kalau traktiran kan ya udah kita cuma datang makan. Maksudnya tuh yang serius kayak Sweet 17 gitu ya. Iya yang kayak model ada rundownnya. Bikinin acara. Potongannya. Mungkin lebih ke ada MC. Gitu ya. Ada MC, ada DJ-nya misalnya, ada yang kayak Happy birthday to you, happy birthday, gitu-gitunya tuh, ya kan? Itu sama kayak cantik apa? Emang ada kayak gitu? Kahitna kalau orang nonton Kahitna gitu kan Ji? Emang gitu? Cantik apa penonton? Sampai happy birthday. Atau biasanya gini, kalau misalkan lu lagi makan di mana gitu kan, terus tiba-tiba staff keluar happy birthday gitu, tapi bukan meja lu gitu kan. Terus biasanya yang asik-asik di meja lu kan. Iya. Gue pernah tuh gue marah sama mak gue. Gue tuh makan di Menara BCA yang paling atas. Aduh. 46. Bukan. BCA. SKI namanya. Lagi makan bertiga sama gue, nyokap gue sama adik gue, terus kayak ya udah tiba-tiba ada happy birthday. Ya nggak mungkin gue dong, karena kayak ya ada yang lain yang ulang tahun lebih meriah. Ini kan gue cuma makan bertiga ya. Tiba-tiba pelayannya ke gue. Wah gue kesel banget sama mak gue tuh. Gue kayak ngapain sih gitu. Malu lu ya? Malu gue. Dia yang kayak Meksiko gitu. Enggak. Dia pakai topi gantung gitu. Mariachi. Enggak. Paling gini lah, 3 ultah terakhir yang gue datengin itu pasti salah satunya ada yang di hotel sih. Hotel-hotelnya nih, biasanya hotel-hotel yang sering dipakai buat ngerayain ulang tahun nih. Paling gak jauh-jauh dari Kristal di Trogong. Terus Ascot, entah yang di Sudirman, entah yang di Kuningan, sama Somerset. Gue terakhir datang yang di Somerset tahun 2022 gitu. Tapi ya udah acaranya cuma dia kayak duduk-duduk, kita pasang TV dan speaker ada lagunya. Terus ya menikmati hidangan-hidangan yang ada di situ. Hidangan apa? Terus apa? Hidangan apa di situ? Iya banyak, ada makanan, ada minuman, makanannya pizza-pizza gitu. Terus paling ini 2 minggu lalu gue abis diundang ke acara ulang tahunnya temen gue. Ya biasa di bar gitu. Acaranya lumayan meriah sampai-sampai semua orang pulang dari situ masuk angin. Iya pulang-pulang mongkek-mongkek. Naik motor semua. Iya. Pulangnya pada muntah-muntah. Naik motor pakai tank top ya. Pokoknya di satu meja disediain 2 liter. Gila apa banget. 2 liter apa? Gila banget apa? 2 liter apa? Minyak angin jadinya. Karena kan masuk angin. Iya. Tapi ini nyambung juga sama episode kita sebelumnya Dav, yang kita ngomongin soal kebalik-balik gitu ya. Kebalik-balik, oke. Iya, yang muda pengen melakukan kegiatan yang tua. Dewasa. Sebaliknya yang juga tua sebaliknya. pengen jadi yang muda. Iya, mungkin lu juga mengalami kan ada ulang tahun yang udah seumuran kita di food chain lah gitu kan. Maksudnya? Iya kayak di KFC, di McD gitu kan. Ada. Iya kan. Itu kan sebenarnya zaman dulu kan. Ada. Jadi tahun 2019 tuh ada teman gue, lo kenal juga sih kayaknya. Dia bikin acara ulang tahun di KFC. Gue pas baca undangannya kaget banget karena orang ini tuh emang orang yang niat lah kalau bikin acara ulang tahun apa dia niat apa. Gue nggak kebayang nanti kalau dia nikah seheboh dan sekeren apa lah konsep-konsepnya. Di tahun 2019 itu dia ngerayain ultah di KFC Kemang situ. Terus semua orang pakai baju putih sama celana jeans. Ya udah kita pakai topi-topi kayak gitu. Pulangnya bawa mug yang kayak gini ada gambar dia lagi pakai. Ada itu kan balon panjang yang dibikin anjing itu. Ada, sumpah ada. Ada. Terus game-gamenya game-game anak kecil gitu-gitu, rebutan kursi gitu-gitu. Oh ini ya apa musical chair ya? Iya kan yang muter musik gitu kan. berhenti kita rebutan kursi. Mencongklak gitu. Seru-seru aja sih gue merasakannya. Maksudnya bukan yang kayak iya apaan sih gak kayak gitu. Tapi kalau misalkan itu kan ya umumnya lo kan anak SD lah ya kayak gitu kan. Harusnya. Tapi lo pas SD merayakan ulang tahun gak dulu? Gue pernah. Waktu SD gue ngerayain ulang tahun di Pat Golf Senayan. Sekarang udah gak ada. Jaksel habis. Jaksel. Lo pernah juga di mana lo? Lo pernah kok datang ke acara ulang tahun lo? Iya tapi kenapa Pat Golf Jaksel habis? Iya karena sering diomongin di YouTube dan di podcast gitu. Sebagai tempat yang kangen banget ya ada Pat Golf gitu, Senayan. udah gak ada ya. Kayak sekarang
apa ya? Udah jadi tempat motor-motor trail gitu ya, sepeda-sepeda off-road gitu kan sih? Apa sih? Enggak, itu jadi downhill gitu. Jadi kayak pohon-pohonnya enggak sih? Taman gitu enggak sih? Iya. Sebelahnya Albina. Gue inget banget, gue datang ke situ dan gue mendapat juara 3 di situ. Oh. Karena gue itu naik apa namanya? Yang 1 2 3 podium, itu naik podium ya, ketiga. Ada juga foto yang ntar di insert di sini ya. Iya. Itu. Ada gue kecil di situ. Itu kan ulang tahun gue. Ulang tahun gue kelas 4 SD kali itu, kelas 3 SD di Pat Golf. Lu juga waktu kelas 3 SD pernah ngerayain ulang tahun di futsal gitu gue. Oh iya, futsal. Cuman itu gue enggak sendiri, maksud gue kayak berkolaborasi lah. Itu konsepnya gimana sih? Jadi makin rame kan. Jadi makin rame ya, jadi seru aja ganti-gantiannya futsalnya. Jadi ulang tahun tuh enggak cuma ulang tahun gue. Oh. Patungan pada saat itu. Ini cancer gang. Gitu. Masih SD udah cancer. Red flag. Tapi ada satu hal yang gue inget waktu kelas 7. Kelas 7 kan kelas 1 SMP. Yeah. Gue inget banget ada temen SMP gue yang ngerayain ulang tahun di tempat yang anak-anak kelas 1 SMP tuh gak ngerayain di situ. Yeah. Jadi ada sekarang tuh udah jadi apa ya nama tempatnya di Kemang situ. Dulu ada namanya Laco de Vin. Kayak apa ya, setengah mall gitu, gimana sih? Sebenarnya namanya tetap Laco de Vin sekarang sih. Laco de Vin ya? Cuman isinya udah ganti aja. Di atas tuh ada bar. Namanya Barcode. Barcode atau Barcodes gitu, gue lupa. Temen gue kelas 1 SMP bikin acara di situ. Mungkin kalau lu nggak kebayang tempatnya tuh kayak model-model apa ya? Bar-bar gitulah intinya lah. Orang pada minum di situ. Intinya orang dewasa semua. Gue kelas 1 SMP, ya elah berat gue masih 35 kali. Iya kan? Berat gue masih 30-an kali itu, masih kecil banget. Diundang ke situ. Wah, gila gue kaget banget sih, kayak tempat apa ini? Itu tempatnya dulu di Barcode. Udah gitu di mana? Di roomnya. Oh iya. Iya, ada TV gede gitu. Terus ngapain kegiatan di situ? Apa? Nonton Cartoon Network di situ. Ya ngoplos lah. Enggak. Ada MC-nya, ada games-gamesnya juga. Dan kerennya, kelas 1 SMP nih, dia bikin acara ulang tahun di situ. Gak ada orang tua yang datang. Oh iya. Iya. PWMG enggak ada PWMG? Enggak ada. Dalam hati gue nih udah gede duluan nih. Keren sih. Itu gue enggak bisa lupa tuh. Terus bayarnya pakai apa dong? Gak ada orang tua. Iya dia kayaknya dikasih kartu lah sama nyokapnya. Masa kita PT. Kiris pada saat itu. Belum ada. Nah, itu nyambung juga nih sama cerita gue. Gue tadi kan ngomongin soal kebalik-balik ya. Iya. Sebenarnya enggak kebalik-balik sih. Ini lebih ke jomplang. Gimana? Jadi kelas 7 tuh gue pernah menghadiri ulang tahun teman gue di Dufan. Normal dong. Acara ulang tahun di Dufan. Iya. Jadi dia ya traktir teman-teman yang deket lah pada situ ke Dufan. Ya kita main barengnya di Dufan. Gitu. Normal iya kan. Okay. Sudah. Kelas 8 gue total lupa nih acara apa gitu ya. Tapi ada acara selalu nih orang nih. Sebenarnya mungkin iya. Kalau misalnya ada pun juga nggak terlalu berkesan berarti ya. Oke. Itu tadi Dufan kan kelas 8 gue lupa. Kelas 9 Beer Garden SCBD. Oh iya. Kok lompatnya cepet. Gila. Aku udah gede. Aku udah mau SMA. Itu gue inget itu deket-deket UN. Terus gue tahu deh ceritanya. Sampai ketahuan guru-guru lah pokoknya intinya. Ketahuan guru-guru mau deket UN. Jadi kelas 3 SMP nih ngerayain ulang tahun di Beer Garden. Iya, normal kan. Ya dilihat dari profesinya beberapa tahun lalu juga pengantar musik setan ya. Kebetulan DJ nih ya. Enggak, sebenarnya juga enggak gimana ya? Kan itu juga kan enggak punya duit ya. Maksud gue kalau pertama beli shot-shotan kan. Terus kan tuh sekampung. Tunggu. Lo kelas 3 SMP udah shot-shotan tuh. Tapi gue juga gak ada memori. Gue gak ada memori gue mabuk apa enggak gimana. Maksud gue itu kan sekampung gitu lah anjing. Itu kali bopung gila. Mix max kali. Ya si jual. Emang gak ada ya? Kayaknya enggak deh, enggak jual deh kayaknya deh. Oh, jadi ya udah kayak ya udah. Enggak malam juga seru-seru banget juga enggak. Orang tuanya dia tahu tuh. Nah itu gue kurang tahu. Cuman ujungnya orang tua gue tahu karena sekolah tahu. Enak. Lo kasih tau dong hukumannya kasih tahu dong. Jadi gue harus ke panti asuhan waktu itu di bilangan Pondok Cabe. Iya, untuk ngajarin main gitar dan main baseball. Gara-gara datang ke acara ulang tahun teman. Iya, gitu doang. Di Beer Garden. Iya. Oke. Tapi next. Sekarang nih kita udah menginjak umur lewat 1/4 abad. Udah berapa? 25 kali kita ulang tahun. Iya benar. Iya kan? Di mana? Tahun berapa? Pas kapan sama siapa ulang tahun lo yang paling berkesan? Sebenarnya sulit ya kalau misalnya gue harus ngingat gitu ya. Cuman kalau misalnya gue itu menyambung tadi sih yang 2019 itu cukup ini apa namanya memorable buat gue soalnya itu. Gue kayaknya juga yang tahun 2016 tuh.
Soalnya kayak ya udah gue naik gunung sama cewek. Kayak gue suka aja gitu, kayak itu tuh lengkap. Iya, ketika gue udah pulang tuh gue merasa kau itu emang birthday trip gue gitu loh. Oke, ultah yang paling gak berkesan. Gue inget nih soalnya nih. Tahun 2018, gue lagi ulang tahun dan gue pada saat itu lagi ada hubungan sama seseorang lah, orang terdahulu. Nah, di hari ulang tahun gue juga, gue tiba-tiba dikabarin lah sama temen gue, cepu-cepu gue banget. Dav, si cewek lu begini. Oh ya, langsung gue konfront kan, bener ternyata. Jadi gue di hari ulang tahun gue menemukan bahwa si pacar gue pada saat itu selingkuh. Ceritanya. Udah dia nggak ada di situ, di sebelah gue pas gue lagi ulang tahun, dia selingkuh lagi. Oh terus bener. Oh jadi lu tahu cewek lu ulang tahun di hari ulang tahun lo? Cewek gue ulang tahun di hari ulang tahun gimana? Gue mendapati kalau cewek gue selingkuh. Cewek gue yang pada saat itu ya selingkuh di hari ulang tahun gue. Siapa Dap? Apanya? Cewek lu. Lupa gue. Ya, udah lama lah, lu ngapain sih bahas-bahas gitu mulu? Lu bisa gak sih stop nanya nama? Cuman pada saat itu gue jadi ulang tahunnya tuh di mobil. Di kosannya temen gue berempat lah. Pada saat itu ada teman gue Darto, Frida sama si siapa Farah itu. Nangis gak? Nangis enggak. Cuman lebih ke kayak kesel aja sih gue. Gimana kesel? Gitu gue habisin tuh cowok gitu. Kenapa jadi kayak mata elang ngejar motor leasing? Lu ultah yang paling gak berkesan atau kayak kesannya buruk nih itu tahun berapa tuh? Sebenarnya nggak ada. Kalau misalnya bandingkan sama cerita lu ya, gue nggak ada yang sesedih itu sih. Oh ya? Cuman gue ngerasa makin kesini ya 20 ke atas gitu, udah makin biasa-biasa aja. Iya lagi. Kalau misalkan nggak ada orang yang kayak ikut merayakan sama kita, kalau misalkan kayak cuman kita mikirin kayak aduh gue besok ulang tahun, udah nggak ada. Iya. Oh gue ulang tahun ya udah. Iya gitu ya. Sumpah. Iya. Ya kalau misalkan dulu kan belasan gitu ya, lu nungguin gitu kan, kayak aduh bentar lagi gue ulang tahun. Soalnya kita umur gitu tuh masih suka dikasih kado sama orang tua kita kan. Bener. Iya, kalau sekarang ya dikasih kado mama juga enggak. Iya kan? Kalau nggak punya pacar, ya nggak dikasih kado. Iya kan? Bahkan makanya orang tuh bilang tuh jangan berbahagia di hari ulang tahun. Karena itu setahun lebih dekat dengan kematian.